Oke, selamat siang Papa dan Mama yang ada di rumah, beserta anak-anak kami tercinta yang ada di rumah. Itu tadi sambutan hangat dari Miss Herlina dengan lagu pujian kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberi nafas kehidupan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan chit chat bersama Dr. Cornelius Aribowo, di mana dokter ini adalah garda terdepan di rumah sakit untuk penanganan COVID. Sebelum itu, mari kita berdoa. Mari kita berdoa, ambil sikap yang baik, anak-anakku tersayang, pasangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bertatap muka walaupun dalam penjara. Biarlah Tuhan acara kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir Engkau berkati sehingga kami boleh tahu dan boleh mengenal apa sebenarnya yang terjadi di negara kami ini, khususnya di Kota Padang. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu untuk hari-hari yang boleh kami lewati. Jauhkan kami dari segala mara bahaya Tuhan. Amin. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf dari Sekolah Kristen Kalam Kudus kepada para pendengar atau kepada para pendengar ada di rumah kalau kami terlambat untuk melaksanakan. Namanya juga kita melalui media sosial, kadang ini yang kurang, kadang itu yang kurang. Kemarin GR-nya ini sudah oke ya Pak Dokter ya. Halo Pak Dokter. Halo. Iya, halo, bisa didengar? Iya, kemarin sudah oke ya Pak ya. Ini namanya something problem with human error. Oke. Apa kabar siang ini Pak Dokter? Puji Tuhan, luar biasa baik. Iya. Ini berada di rumah sakit atau sedang di mana nih Pak Dokter? Sedang di rumah, izin untuk spesial acara ini. Oke, mantap. Kita berikan aplaus dulu untuk dokter kita pada siang hari ini. Oke, nah Bapak Ibu serta anak-anakku yang terkasih di rumah, pada siang hari ini tema yang kita ambil adalah Sekolah Kristen atau SD Kristen Kalam Kudus versus COVID. Ya, tentunya dengan subtema New Era COVID is SKK Padang, We Care for You, ya. Jadi kita semua yang ada di Sekolah Kristen Kalam Kudus Padang ini peduli kepada anak-anak kami semua, bahkan peduli kepada orang tua di rumah. Ya, kami sudah melakukan begitu banyak cara yang kami lakukan agar kita semua dapat terhindar dari penyakit ini, dari virus ini, ya, dari meliburkan anak-anak belajar, walaupun banyak tentunya kendala atau rintangan yang kita hadapi ya. Kami para guru terutama itu merasakan ada yang kurang gitu loh. Kalau tidak menyentuh anak didik, rasanya ada yang kurang. Dan mohon maaf sekali lagi kalau merepotkan para orang tua yang harus menjadi guru di rumah. Nah, baik pada kesempatan kali ini tidak berpanjang lebar, kita akan menghabiskan waktu kita 45 menit ke depan atau bahkan kalau banyak pertanyaan yang dirasa penting ya Pak Dokter ya, 1 jam ke depan itu paling lama. Baik, untuk mengisi istirahat siang atau makan siang Bapak Ibu boleh pantengin terus acara ini, Chit Chat di SD Kristen Kalam Kudus. Silakan Pak Dokter untuk memberikan semacam materi gitulah untuk kami. Silakan Pak Dokter. Sambil menunggu slide, saya mau ini dulu sama Pak Dokter. Mungkin ada yang bertanya, ini Pak Dokter masih single atau sudah married? Karena dari rona-rona wajahnya masih muda banget gitu. Saat ini belum menikah, tapi rencana menikah. Berarti sudah punya pasangan, nah yang jomblo-jomblo. Jomblo boleh menjauh. Saya pikir tadi masih jomblo, jadi mau kasih teman mana tahu. Oh. Oke, selamat ya Pak Dokter ya buat rencananya. Mudah-mudahan Tuhan Yesus memberkati, apapun rencana yang terbaik akan dikabulkan, akan terlaksana dengan baik. Tentunya tunggu COVID berlalu ya Pak Dokter ya. Iya. Baik. Tunggu COVID berlalu. Mudah-mudahan cepat berakhir. Ya, seorang dokter kan harus patuh pada protokol yang berlaku. Baik, ini dia slide-nya sudah kita tampilkan. Silakan Pak Dokter. Kita masuk ke new era COVID-19 karena kita sudah menuju ke dunia yang baru. Bisa next dulu. Perkenalan dulu, nama saya Dr. Cornelius Aribowo. Saya tamatan UNAN, angkatan 2008 dan tamat 2014. Saat ini sedang menempuh pendidikan spesialis paru
dari tahun 2018 hingga sekarang. Kalau pengalaman kerja, dulu pernah di Mutar Bukit Tinggi, kemudian pernah di Yos Sudarso Padang, mungkin yang berobat ke Sudarso pernah ketemu kita, dan saat ini tim gugus COVID RSUP Dr. M. Jamil Padang. Next. Oke, ini foto-foto saya dan juga rekan-rekan ketika kita mau masuk ruang isolasi COVID. Kita pakai APD lengkap dan ini foto kami bersama-sama rekan ketika menggunakan masker. Oke, bisa next. COVID-19. Kenapa namanya COVID-19? COVID itu singkatan dari coronavirus, sementara D-nya itu adalah disease. Jadi adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. Coronavirus sebenarnya nggak cuma COVID, MERS, SARS juga termasuk dalam coronavirus. Namun COVID ini jenis strain yang berbeda, jenisnya berbeda. Jadi kita kenal dengan SARS-CoV COVID-19, SARS-CoV-2 COVID-19. Ini merupakan virus baru. Penyebabnya diawali pertama kali di Cina dan diperantarai dari kelelawar. Next. Next. Oke. Ini data terbaru di Indonesia tanggal 25 Agustus ternyata Indonesia sudah sampai ke total yang positif 157.000. Sementara Sumatera Barat per tanggal 23 Agustus, total yang positif 1.632. Jadi kalau dibandingkan jumlah penduduk, ternyata COVID ini persentasi positif dari jumlah penduduk 1,76%. Namun kematiannya lumayan tinggi, ada 3%. Angka kesembuhan saat ini 63,9%. Nah, oke gitu, ini penting. Karena pandemi kita sampai kapan kita belum tahu. Next. Oke. COVID-19 penyebab utamanya adalah SARS-CoV-2, di mana gejalanya bisa demam, bisa nyeri kepala, nyeri otot, anosmia atau gangguan penciuman, kemudian gangguan pengecapan, mulai tidak bisa merasakan, mulai hilang perasaan rasa manis, rasa asin, itu sudah mulai berkurang. Nyeri tenggorokan, jadi kalau nelan sudah mulai nyeri tenggorokan, batuk, gangguan pernapasan, bahkan gangguan gastrointestinal, yaitu mencret, nggak nyaman pada perut, itu kalau ada gejala-gejala dari ketika kita terkena COVID-19. Next. Dari jurnal dikatakan bahwa yang paling sering terjadi pada COVID-19 adalah demam. Namun yang lain tetap ada yang mengikuti. Next. Oke, gejala COVID selain demam, dia menyerang saluran nafas, maka keluhan infeksi saluran pernapasan atas yang akan dirasakan oleh pasien, ISPA. Kalau kita kenal dengan ISPA, tapi kalau kami medis namanya pneumonia. Kalau di orang awam namanya ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Nah, kalau infeksi saluran pernapasan atas, namanya saluran nafas atas, maka kita akan batuk. Kita akan merasa batuk. Kita akan merasa hidung tersumbat, kita akan pilek, bersin-bersin, nyeri otot, yang paling berat bisa sesak nafas, dan itu akan diikuti oleh demam. Kalau kita lihat penyebab dari COVID ini virus, maka batuk yang khasnya adalah batuk kering, dry cough. Jadi batuknya lebih dominan batuk kering. Tapi kalau dia penyebabnya bakteri, itu batuknya batuk berdahak. Maka kalau ditanya, kalau COVID murni, apakah batuknya berdahak atau kering, ya lebih condongnya batuknya batuk kering. Dan yang berisiko tentu anak-anak, kemudian orang tua, atau usia 25 sampai 45 yang punya komorbid, kayak asma, atau ada penyakit lain, atau penyakit jantung bawaan, itu juga berisiko untuk terjadinya keluhan ISPA. Namun tidak semua ISPA adalah COVID. Nah, ISPA bisa aja disebabkan oleh bakteri atau bisa aja disebabkan oleh yang lain. Oke, lanjut. Penularan COVID-19 dari droplet, dari batuk, dari bersin. Kalau seseorang tidak pakai masker ketika dia batuk, maka dia bisa menularkan virusnya itu sampai 6 feet atau kurang lebih 1,5 meter. Atau secara tidak langsung, ada orang yang terinfeksi COVID, kemudian dia batuk. Nah, dahaknya itu nempel di meja.
kemudian orang lain pegang mejanya. Setelah dipegang mejanya, tangannya tidak dibersihkan, megang saluran nafas, otomatis COVID bisa pindah ke orang yang terkena tadi dropletnya itu, droplet orang yang terkena COVID gitu. Jadi makanya kalau kita mau menyentuh benda, otomatis harus cuci tangan dulu. Kebanyakan dari kita, ketika kita pakai masker secara nggak sadar kita buka maskernya. Habis itu apa yang kita pegang kita masukkan ke mulut. Itu juga menjadi faktor risiko untuk kita bisa terkena COVID-19, COVID-19. Oke, next. Next. Kalau dulu kita kenalnya, kalau buka di internet, yang kita tahu COVID-19 adalah PDP, pasien dalam pemantauan, ODP, orang dalam pemantauan, atau OTG, orang tanpa gejala. Kalau sekarang istilahnya bukan seperti itu lagi, tapi kita baginya menjadi 3. Ada yang suspek, ada yang probable, dan ada yang konfirmasi. Apa yang dikatakan suspek? Misalnya ada orang yang batuk pilek nih, ISPA nih, tapi dalam 2 minggu terakhir dia baru dari luar kota, luar negeri atau luar kota yang dicurigai ada transmisi lokal COVID, itu termasuk suspek. Atau ada salah satu tanda keluhan saluran nafas, batuk pilek, kemudian dia kontak sama pasien yang positif, itu juga suspek. Atau pasien yang ISPA berat yang perlu perawat rumah sakit, tapi penyebabnya tidak tahu, itu juga kita kategorikan suspek. Jadi kalau dulu namanya PDP, kalau sekarang namanya suspek. Apakah semua suspek COVID-19, COVID-19? Tidak. Makanya kita butuh pemeriksaan lebih lanjut. Kalau probable, misalnya ada pasien yang batuk, demam, sesak, dia kondisinya berat, namun dia meninggal, sementara swabnya belum keluar, itu kita kategorikan sebagai probable. Kalau COVID-19 positif, otomatis dia dari hasil swab sudah menunjukkan positif. Namun COVID-19 terkonfirmasi ini ada yang bergejala dan ada yang tidak bergejala. Nah, tidak bergejala ini yang kita mesti hati-hati karena berisiko untuk menularkan orang lain. Gitu. Next. Siapa aja yang berisiko? Ada yang namanya kontak erat. Kontak erat misalnya kita ketemu sama orang yang positif, kemudian kita tatap muka atau ngobrol-ngobrol lebih dari 15 menit dalam jarak 1 meter, maka kita berisiko untuk terkena COVID. Tapi dengan catatan yang kita tatap mukanya dengan pasien COVID yang positif. Atau kita bersalaman, pegangan tangan dengan pasien yang COVID positif, itu juga menjadi faktor risiko kontak erat. Atau petugas kesehatan yang merawat langsung pasien, atau situasi lainnya berdasarkan indikasi penilaian risiko lokal. Jadi indikator kita kapan? Indikator kita 2-14 hari setelah muncul gejala. Dok, kenapa kok 2-14 hari? Karena namanya virus ada masa inkubasinya. Secara teori inkubasi tiap orang beda-beda, namun diperantarai 1-14 hari itu adalah risiko adalah merupakan masa inkubasi dari virus. Makanya kita nilai 2-14 hari setelah kasus timbul gejala. Seperti itu. Next. Oke, next lagi. Ini 2-14 hari. Ini ronsennya. Kalau orang normal, yang hitam-hitam, kita fokus sebelah kiri dulu ya. Kalau orang normal, ronsennya yang hitam itu paru yang sehat. Yang agak besar itu jantung. Nah, kalau sebelah kanan itu ada bercak-bercaknya banyak. Nah, ini contoh salah satu pasien yang COVID-19. Jadi ronsennya beda. Ini COVID-19 yang bergejala. Ada juga COVID-19 yang positif tapi tidak bergejala. Ronsennya biasanya normal atau ada putih-putih sedikit lah gitu. Tapi yang COVID-19 yang sebelah kanan itu yang positif. Seperti itu ronsennya, gambaran parunya. Next. Nih, pemerintah mengatakan bahwa ada beberapa tempat yang berisiko untuk penyebaran COVID. Ada level 1 sampai level 8. Level 1 seperti ini yang mesti kita waspadai. Terlalu kecil di sana. Ini level 1, level 2, level 3,
Level 1 itu membeli dan makan dan membawa makanan dari restoran atau bermain tenis, itu level 1. Yang hati-hati itu seperti level 4. Level 4 itu ke dokter gigi, berjalan di keramaian, kantor-kantor, ruang tunggu dokter, restoran makan di luar ruangan, itu termasuk level 4. Makin tinggi levelnya, otomatis risiko penularannya makin besar. Apa yang paling tinggi itu level 9, yaitu di bar. Kemudian tempat ibadah termasuk level 8. Kemudian kolam renang termasuk level 7, restoran tempat kita makan di luar itu termasuk levelnya level 6. Jadi hati-hati. Tapi kalau makin rendah levelnya, otomatis penyebaran COVID-nya juga makin rendah. Gitu. Yang sering kita kunjungi adalah level 6 di restoran. Kalau level 5 di mall sering kita tuh. Kalau level 4 berjalan di keramaian. Nah, jadi daerah-daerah sini kita mesti hati-hati. Artinya kita tetap menggunakan masker untuk mencegah penyebaran COVID-19. Oke, next. Panduan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID ada 8. Yang pertama, tentu kita mesti jaga kebersihan tangan. Kita mesti rajin cuci tangan. Dok, mana bagus cuci tangannya pakai air mengalir atau pakai hand sanitizer? Sebenarnya dua-duanya bagus, tapi kalau kita pakai air ngalir, kadang kita sulit dapatinnya. Makanya kita bawa hand sanitizer atau bawa alkohol, itu sudah cukup untuk menjaga kebersihan tangan. Kemudian jangan menyentuh wajah. Sering kita pakai masker, kemudian tiba-tiba kita nggak sengaja kita buka maskernya, tangan kita megang hidung. Nah, itu resiko. Itu resiko untuk terkena COVID. Kemudian etika batuk dan bersin. Seringnya kita batuk atau kita bersin seringnya pakai telapak tangan. Nah, kalau telapak tangan kita batuknya ke telapak tangan, kemudian telapak tangan kita megang yang lain, otomatis bisa pindah ke orang lain. Jadi gimana dok cara kalau kita batuk dan bersin yang baik? Batuk dan bersin yang baik adalah pakai siku, lipatan siku. Gitu. Tapi kalau kita pakai ada jas, kita pakai dalam jas atau dalam baju. Nah, itu yang baik. Itu mencegah penularan pada orang lain. Yang keempat, kita mesti pakai masker. Yang kelima, next. Yang kelima, kita mesti jaga jarak. Jarak paling aman itu berapa, Dok? 1 meter. Berdasarkan penelitian, jarak paling aman itu ada 1 meter. Itu bisa mencegah kita paparan virus dari orang lain ke kita. Kemudian isolasi mandiri jika kita atau kalau anak kita punya keluhan batuk, demam, keluhan ISPA tuh, batuk, sesak nafas, demam, atau keluhan yang rasanya membuat sistem imun rendah karena bisa tertular dari orang lain atau nyeri tenggorokan, pilek, itu kita mesti isolasi mandiri. Dan yang paling penting adalah jaga kesehatan. Pastikan konsumsi makanan yang kita konsumsi mengandung makanan yang bergizi. Next. Oke. Sering cuci tangan, gunakan masker, konsumsi gizi seimbang, hati-hati kontak dengan hewan, rajin olahraga dan istirahat, jangan mengkonsumsi daging yang tidak masak, dan bila batuk, segera ke fasilitas kesehatan. Next. Ini nih waktu tuh yang heboh ketika sekolah mau dimulai, dulu ada 3 guru di Bukit Tinggi konfirmasi sehingga pelajaran tatap muka terus ditunda. Ini berita bulan 8 tanggal 17. Jadi kita mesti waspada gitu. Makanya kita perlu protokol kesehatan untuk di sekolah untuk mencegah agar adik-adik tidak terinfeksi COVID. Next. Gimana protokolnya? Yang sederhana kita gunakan istilah yang sederhana, yaitu kita menggunakan 4M. M pertama, kita mesti rajin mencuci tangan. Bisa dengan air mengalir, bisa dengan hand sanitizer. Yang kedua, M yang kedua adalah menjaga jarak aman. Jarak aman paling aman itu adalah 1 meter. Yang ketiga adalah menggunakan masker. Jadi kalau ada yang bilang masker kain, masker bedah, apa sih bedanya? Ya, sama saja. Tapi ketika kita merasa tubuh kita sakit, sistem imun kita tidak baik, sebaiknya kita menggunakan masker bedah. Masker bedah 3 lapis. Tapi kalau kita tidak ada keluhan, kita biasa-biasa saja, batuk, pilek, demam nggak ada, menggunakan masker kain adalah hal yang baik, hal yang harus dilakukan, tidak mesti masker bedah. Masker kainnya, kita sebaiknya menggunakan 2-3 lapis yang dari bahan. Jangan 1 lapis, karena jalan 1 lapis itu terlalu tipis. Masih bisa untuk kita terkena virus gitu. Next. Ini fokus kita ke anak-anak nih. Anak-anak mesti kita edukasi dengan baik.
tentang pencegahan COVID sama penularan COVID. Karena kenapa? Kalau dia tidak kita edukasi kepada adik-adik kita atau anak-anak kita di rumah, tentu menjadi bisa tertular COVID, baik dari teman atau dari orang dewasa, itu yang kita mesti cegah. Karena ini COVID, pandeminya masih terus berlanjut, dan angka sekarang masih terus meningkat. Di Padang kasusnya sekarang meningkat, dibandingkan yang kemarin. Sekarang udah sampai positif, udah sampai 75 di Sumatera Barat, jadi hati-hati. Gitu. Next. Ya, paling aman ketika dia di sekolah, tentu jarak duduknya itu dijarakkan minimal 1 meter, tidak boleh duduk berdua-dua. Kemudian di sekolah juga harus pakai masker. Next. Kita harus mesti social distancing kurang lebih jaraknya minimal adalah 1 meter. Next. Nih, kalau ditanya mana sih yang bagus bahan untuk masker kain, kalau sehat kan dianjurkan masker kain, tidak masker bedah. Ada beberapa bahan-bahan yang dari sumbernya Nebraska, dikatakan bahwa dari tea towel atau bahan yang seperti serbet itu 1 layer bisa mencegah penularan 83,2%. Kalau 2 layer 96,7%. Tapi ada yang bahannya pillowcase, itu 2 layer hanya 62,4%. Jadi memang terbaik itu dari bahan serbet atau dari bahan katun. Nah, katun angka pencegahannya juga tinggi, 2 layer 70,7%. 2 layer itu maksudnya 2 lapis gitu. Next. Nih, mungkin mama-mama, papa-papa nanya, mana sih yang bagus, pakai facial atau pakai masker? Untuk anak saya mana ya lebih bagus, pakai facial atau pakai masker? Coba next dulu, ada tulisan di sebelahnya. Jadi dikatakan bahwa Dr. Ernie Juwita Nelwan, spesialis penyakit dalam, dikatakan bahwa facial dan masker ini tidak bisa dibandingkan karena mereka punya kelebihan masing-masing. Jadi tidak bisa dibandingkan. Namun dianjurkan ketika memakai masker atau kombinasi keduanya itu jauh lebih baik. Gitu. Jadi kalau mama-mama, papa-papa tanya yang mana lebih baik, jawaban dari Dr. Ernie Juwita Nelwan, keduanya tidak bisa dibandingkan. Tapi kalau dipakai keduanya, otomatis lebih baik untuk mencegah penyebaran, untuk mencegah terkenanya virus COVID-19. Next. Ini ilustrasinya. Jadi kalau ada misalnya seseorang tidak pakai masker, kemudian mama papa tidak pakai masker juga, ternyata yang orang yang tidak pakai masker ini dia ada virus COVID-19, maka tingkat penularannya 100%. Jadi berisiko pindah ke kitanya 100%. Namun kalau kita bandingkan dengan pakai masker, kita pakai masker yang pasien yang batuk-batuk itu tidak pakai masker, tingkat penularannya 70%. Namun jika pakai masker dua-dua, otomatis kita bisa terlindung lebih dari 95%. Risiko penularannya jauh lebih rendah. Jadi risiko penularannya makin kecil karena kita sama-sama terlindung. Jadi tingkat penularannya otomatis jauh lebih rendah. Gitu. Next. Cara pakai masker yang benar. Nah, ini dia cara pakai masker yang benar. Pertama, pastikan kan kalau kita pakai masker yang bedah, ada kawat tuh di hidungnya. Nah, kawat di hidungnya, kawat itu jangan di bawah, tapi di hidung, karena dia membentuk sudut hidung. Jadi, hidung kita tetap terlindungi. Nah, kemudian yang ditutup adalah hidung dan juga mulut. Kemudian dilingkari ke telinga gitu. Kemudian setelah pakai gimana baiknya? Maskernya dibuang, kemudian dirobek-robekin. Kenapa mesti dirobek-robekin? Kalau saya senangnya kalau pakai masker setelah pakai saya robek-robekin, karena nanti bisa dipakai sama orang lain kemudian disalahgunakan, digunakan lagi. Nah, makanya sebaiknya ketika kita buang masker surgical ya, masker bedah, itu sebaiknya digunting. Tapi kalau masker kain, kita bisa cuci ulang, artinya kita rendam, kemudian kita gunakan lagi gitu. Tapi mesti dibersihkan. Dan yang paling penting apa? Ketika kita membuka masker, sebelum membuka masker kita mesti cuci tangan dulu. Karena kita nggak tahu nih tangan kita nih kumannya dari mana aja. Jadi kita mesti cuci tangan. Next. Ini pasti mama-mama, papa-papa stres nih. Gimana ya ngadapin kalau kita stres ya? Karena COVID ini takut kena. Aduh saya takut kena. Aduh saya takut terinfeksi nih. Yang ada dari WHO ada beberapa tips untuk mencegah stres selama wabah COVID. Yang pertama, kita hubungi teman atau keluarga via telepon, kita saling cerita, kita saling rileks. Atau yang kedua, kita makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, buat papa-papa jangan merokok, jangan minum alkohol, jangan minum obat-obat yang
yang bikin obat-obat yang untuk mengatasi perasaan nggak usah, relax saja. Atau yang keempat dari WHO cari sumber yang terpercaya. Jadi sumber dari WHO kita carinya bukan cari akibat dari COVID, enggak, faktor risiko. Jadi cari yang segar-segar, bukan cari yang komplikasi, yang aneh-aneh, enggak. Itu malah bikin kita stres. Yang kelima, kita bisa nonton bareng keluarga untuk mengurangi stres-stres kita. Kemudian yang keenam dari WHO, kita dengan kita kelola emosi kita. Jadi kalau kita sedih, kita kelola emosinya. Karena dengan mengelola emosi, kecemasan kita kelola dari diri kita sendiri, otomatis stres kita bisa hilang. Ini ada 6. Kemudian next. Nih. Dari Indonesia Kuat, dari sumbernya Cambridge.org dikatakan bahwa ketika kita pakai masker bedah, itu sensitivitasnya pencegahannya bisa sampai 97%. Tapi biasanya 85%. Tapi kalau kita pakai kaos katun, bahan masker kita kaos katun itu 69%. Kalau sarung bantal kurang lebih 62% mencegah penularan, mencegah kita terkena dari COVID-19 gitu. Next. New normal era COVID-19 nih untuk yang sekolah nih, untuk anak-anak mama, papa yang sekolah di Kalam Kudus atau sekolah tempat lain. Nah, jadi kita sudah new normal di era COVID-19. Jadi untuk sekolah tentu kita punya protokol kesehatan. Next. Nih, kalau dari panduan, kita actualnya ada panduan penyelenggaraan pembelajaran. Itu dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan. Kita punya standar tata ruang, di mana jaraknya kurang lebih 1,5. Jadi biasanya kalau kita hitung-hitung, biasanya siswanya 20, otomatis jadinya setengah, jadinya kurang lebih 10. Dengan syarat ada ventilasi. Jadi selain duduknya ditata, kita juga ruangan sekolah juga harus punya ventilasi yang baik. Ada keluar udara, ada tempat udara keluar masuknya. Next. Ini konsep pendidikan. Protokol kesehatan, ini dia protokol kesehatan dari buku itu dikatakan protokol kesehatan untuk tata ruang. Yang pertama, jarak antara siswa di ruang kelas minimal 1 meter sampai 1,5 meter. Artinya kalau ubin kita, rata-rata ubin kan 50 cm, berarti jaraknya kurang lebih 3 ubin. Jadi jaraknya minimal 1 meter. Kemudian harus ada penanda jarak di tempat tertentu. Next. Yang kemudian di tata ruang, yang ketiga, sekolah harus punya kecukupan ruang terbuka dan saluran udara yang baik. Yang keempat, harus punya pengaturan lalu lintas satu arah, tempat keluarnya di mana, tempat masuknya di mana, itu harus ada pengaturan lalu lintasnya. Next. Kemudian sekolah harus punya pemantauan kesehatan, yaitu dengan mengecek suhu. Karena kalau kita lihat tadi teorinya, terbanyak adalah demam. Dari jurnal juga terbanyak adalah demam, makanya yang kita cek adalah suhu, karena itu yang gampang diukur gitu. Next. Kemudian sekolah harus punya protokol kesehatannya yaitu punya disinfektan, punya kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan dan air bersih, kemudian memastikan termogan berfungsi dengan baik. Termogan itu adalah alat mengecek suhu atau termometer yang digital. Dan harus dilakukan pemantauan kesehatan. Next. Nih, bagaimana nih dengan sekolah Kalam Kudus? Jadi kemarin saya muter-muter nih ke Kalam Kudus, kemudian saya lihat nih, memenuhi nggak ya kriteria Kalam Kudus? Oke, next. Coba kita telah lagi tata ruangnya. Jarak antara siswa di ruang kelas minimal 1 meter sampai 1,5 meter. Kalau kita tengok fotonya, otomatis ini udah memenuhi. Jarak antara tempat duduknya udah 1 meter, udah 1,5 meter, otomatis ini memenuhi. Kemudian ada penanda jarak di tempat tertentu. Lihat kursinya, saya ke sana kemarin tengok kursinya, sudah ada penanda. Artinya ini sudah memenuhi standar untuk tata ruang. Next. Kemudian kecukupan ruang terbuka dan saluran udara. Kita lihat kelasnya, itu ada jendelanya 6 dan terbuka. Itu sudah memenuhi standar untuk ruang terbuka. Jadi udara masuk keluar bisa berganti dengan baik. Kemudian ada pengaturan lalu lintas satu arah. Kita tampak di tangga, ada pengaturan lalu lintasnya. Jadi ada yang mana mesti jarakin, arahnya kemana, itu sudah ada di sekolah Kalam Kudus. Next.
Kemudian pemantauan kesehatan. Nah, di Kalam Kudus ternyata juga sudah ada pemantauan kesehatannya. Jadi adik-adik yang dari luar dicek dulu suhunya. Kalau suhunya normalnya kan 36,5 sampai 37,5. Kalau suhunya di antara itu berarti tidak demam, otomatis screening awalnya sudah terpenuhi, berarti aman untuk sekolah. Tapi kalau mama papa di rumah anaknya demam, itu nggak boleh sekolah, artinya sistem imunnya rendah. Jangan karena itu kita nggak tahu kan itu COVID-19 atau tidak, lebih baik istirahat di rumah. Jadi untuk mencegah terjangkitnya COVID-19 gitu. Next. Nih, katanya dari protokol kesehatan harus punya disinfektan sarana dan prasarana, harus punya kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan dan air bersih, harus punya termogan yang baik dan ada pemantauan kesehatan. Kalau saya lihat di Kalam Kudus ketika saya ke sana, semua fasilitasnya ada. Artinya untuk protokol kesehatan sudah memenuhi. Jadi mama papa tidak usah cemas membawa anaknya atau anaknya sekolah di Kalam Kudus. Karena protokol kesehatan di Kalam Kudus sudah memenuhi standar dari Kementerian Pendidikan. Nah, ini saya salut nih sama Kalam Kudus. Sudah mengikuti protokol kesehatan, artinya aman. Gitu. Next. Terima kasih. Itu aja dari saya. Mungkin kita ke sesi tanya jawab. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Dokter untuk penjelasannya ya. Ini banyak ilmu yang kita dapat. Saya sendiri nih mendapat ilmu nih. Apa beda pemakaian ini dengan pemakaian ini, cuci tangan dengan hand sanitizer, dengan air bersih. Nah, itu kita semua dapat penjelasan. Nah, pertanyaan yang akan saya sampaikan itu adalah, tadi kan Pak Dokter sampaikan, yang paling rentan terkena itu adalah orang tua dan anak-anak. Nah, boleh tahu Pak Dokter, apa gejala yang terjadi untuk anak-anak? Karena kita kan semua ini di Sekolah Kristen Kalam Kudus kan menangani anak-anak. Kami khususnya guru-guru di SD menangani anak-anak. Nah, apa gejala yang bisa kami temukan gitu loh? Oke, kayaknya bagus sekali. Jadi untuk gejala namanya virus COVID-19, otomatis yang dikejarnya kan saluran pernapasan. Otomatis keluhannya adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Nah, kalau infeksi saluran pernapasan atas, yang terjadi adalah batuk, adalah sesak nafas, kadang disertai sesak nafas, kemudian pilek, kemudian disertai kalau sudah terjadi seperti itu, otomatis demam. Jadi, apa sih bedanya? Kan ISPA ini nggak cuma pada anak-anak, pada dewasa, pada anak juga. Gejala pada anak-anak sama dewasa hampir sama, karena memang virusnya sama. Jadi, tidak ada pembedanya, tapi yang kita ketahui adalah dia batuk kering, dry cough, kemudian ada kadang disertai dengan demam, tapi gejala klinis utamanya adalah batuk gitu. Masih ragu-ragu, kadang orang itu masih ragu-ragu. Saya mau lagi. Ini menurut hemat dokter ya, yang dari tadi sudah tampilkan gambar-gambar yang ada di Kalam Kudus. Ini sekali lagi saya mau tanya, penasaran. Menurut hemat dokter, ini Sekolah Kalam Kudus ini sudah standar belum, atau masih ada sih yang mau kami perbaiki gitu loh dokter? Saya bisa katakan ini sudah standar untuk protokol kesehatan. Yang sekarang kita lakukan adalah kita mempertahankan standar ini agar kita kan takutnya infeksi dari luar nih. Ketika dalam sekolah, cakupannya berarti guru dan perangkat sekolah bertanggung jawab terhadap kesehatan anak-anak. Nah, yang kita takutkan adalah dari luar. Artinya, makanya kita mama-mama, papa-papa, kita mesti edukasikan selama di luar sekolah dan mau ke sekolah, kita harus ngapain. Nah, saya coba merinci beberapa nih buat mama-mama, papa-papa untuk mencegah COVID. Jadi pertama, saya baginya menjadi 4. Ada namanya sebelum berangkat. Nah, kalau sebelum berangkat otomatis kita mesti bekali anak-anak mama papa dengan alat tulisnya sendiri. Nah, kenapa? Karena kalau dia pinjam-pinjam sama orang lain, otomatis berisiko untuk tertular. Nah, kemudian makan makanan yang bergizi. Jadi konsumsilah pagi kalau masuknya bisa sarapan dulu. Dan yang paling penting, pastikan anak mama papa tidak dalam keadaan demam atau batuk. Jadi kalau dalam keadaan demam atau batuk, saya nganjurkannya istirahat dan berobat ke
fasilitas kesehatan. Karena kita mencegah penularan yang dari luar masuk ke sekolah. Tapi kalau standar sekolah Kalam Kudus itu sudah memenuhi standar untuk protokol kesehatan untuk pendidikan. Nah, jadi itu. Kemudian selama di sekolah ngapain? Beritahu, kemudian edukasikan ke anak, ke adik-adik bahwa selalu menggunakan masker. Jadi kalau namanya nakal boleh, tapi nakalnya jangan buka masker teman. Kan seringnya kayak gitu. Nakal lari-lari, buka masker teman. Itu malah jadinya berisiko untuk menularkan. Nah, kemudian ketika adik-adik pulang, anak-anak dari mama pulang, pastikan kasih tahu, jangan megang sembarangan. Kadang kan bunyi lonceng, pulang ya megang semuanya nih, megang tangga, megang barang-barang pagar, itu kan berisiko. Jadi cuci tangan. Kalau di sekolah Kalam Kudus tuh punya air ngalir, itu poin plus. Jadi cuci pakai ngalir, tapi kalau punya sanitizer, cuci pakai hand sanitizer, kemudian baru boleh pulang. Nyampe di rumah, sepatu, barang yang rasanya berisiko untuk menularkan COVID, jangan langsung masuk ke rumah, diletakkan di tempat luar atau dirasanya yang tempatnya aman, yang terbuka. Jadi kita semprot, kita kasih desinfektan, habis itu mandi. Gitu. Jangan lupa mandi. Karena kita nggak tahu mana tahu kan mama-mama dari pasar, kemudian jemput anaknya, kemudian bawa pulang nggak mandi, ya resiko. Tapi protokol kesehatan SD Kalam Kudus, saya acungin jempol gitu. Terima kasih Pak Dokter buat acungan jempolnya ya. Kami mudah-mudahan selalu menjaga protokol yang diajukan oleh Dinas Kesehatan ataupun Dinas Pendidikan. Nah, bagi para orang tua yang mau bertanya mengenai COVID atau ada merasa was-was, boleh chat pribadi ke guru kelas, nanti guru kelas yang akan sampaikan ke saya. Walaupun waktu kita tidak banyak, nanti akan saya coba untuk chat pribadi sama dokter ya, nanti dibalas. Ya, boleh. Kita balas. Jadi kita komunikasinya lewat chit chat, namanya juga chit chat, ya kan dokter Pak? Benar. Nah, ini kan menurut hasil survei itu 1,76% angka yang terdampak untuk COVID, sedangkan kematiannya itu 3%. Nah, menurut dokter sendiri, bagaimana pandangan Pak Dokter untuk keadaan Kota Padang yang kalau menurut pandangan saya sih masyarakatnya mulai acuh tak acuh, ya, dengan pandemi yang terjadi. Nah, kalau menurut sang ahli kesehatan ya, kalau saya boleh bilang begitu, nah, bagaimana Pak Dokter? Iya, kalau saya bilang pandemi ini masih belum berakhir. Kita lihat di Sumatera Barat, ini kasusnya mulai banyak lagi. Kenapa banyak lagi? Kalau dulu ketika pertama kali ada COVID, semuanya waspada. Saya takut COVID, saya takut COVID. Jangan sampai saya kena COVID. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, tingkat kewaspadaan tuh mulai kendor. Mulai merasa bahwa dia punya imunitas yang baik untuk melawan COVID. Sehingga apa terjadi? Kalau pada awalnya COVID itu di daerah yang pertama, saya masih ingat Sumatera Barat pertama kali adalah Pasaraya. Itu paling banyak. Jadi ketika situ sudah diatasi dengan screening massal, dengan swab massal, sekarang kita mulai kendor. Kewaspadaan mulai berkurang. Jadi seolah-olah kalau kita kemana-mana kita pakai masker adalah kita orang yang salah. Loh, kok Bapak pakai masker? Nah, kan istilahnya jadi kita sesuatu yang aneh di mata orang. Sementara padahal itu kita mesti tekankan bahwa pakai masker adalah hal utama. Kita mulai kendor untuk kewaspadaan. Akibatnya timbullah klaster-klaster baru. Nah, klaster-klaster baru ini yang membuat COVID kita mulai menanjak lagi. Nah, kalau kita baca berita pagi ini, IGD Rumah Sakit 50 kota sudah mulai ditutup. Padang Pariaman sudah mulai tutup. Nah, kenapa? Karena sudah terbentuk klaster-klaster baru. Nah, klaster-klaster baru ini kita mesti atasi. Prinsip saya secara pribadi gini, saya mesti melindungi diri saya sendiri, kemudian saya juga melindungi orang lain. Kalau diri kita sendiri mengacukan protokol kesehatan, artinya kita tidak peduli sama diri orang sendiri, otomatis orang lain juga bisa kena dari kita. Atau orang lain bisa menularkan ke kita. Jadi ini menjadi poin penting, karena saya lihat makin ke sini kewaspadaan kita makin berkurang. Itu yang mesti kita hati-hatikan. Apalagi yang kita punya komorbid, misalnya ada asma, ada penyakit jantung bawaan, usia lanjut, atau usia anak-anak yang rentan terkena infeksi, itu kita mesti waspada ekstra gitu.
greget gitu ya. Greget. Iya. Kok bertanyanya nanti, sekarang aja deh Mem. Nah ini ada satu pertanyaan yang bagus. Dari Winona Quintanilla Belisia. Saya bacakan ya Pak Dokter ya, ini panggilnya Mas. Mas Dokter, saya pernah baca artikel penelitian terbaru virus COVID-19 bisa bertahan di udara. Nah, acuannya adalah virus COVID-19 ini bertahan di udara. Itu betul apa enggak sih Mas katanya? Jadi gini, virus COVID ini bergantung kepada tempat, kelembaban, dan juga medianya. Jadi kita tahu bahwa penyebarannya adalah droplet, batuk bersin. Jadi kalau batuk bersin kita tidak mikir bahwa batuk bersin partikelnya mikro atau makro, tidak. Otomatis dia tetap bisa menularkan walau ukuran partikelnya kecil, ukuran partikelnya besar. Tapi ketika dia menempel di benda, otomatis dia pertahanannya tidak terlalu lama. Tapi kalau menempel di udara, terbawa angin, terbawa dengan kelembaban yang tinggi, karena dia senang dengan kelembaban tinggi, otomatis dia bertahan lebih lama. Cuma beberapa penelitian, berapa lama dia bertahan, belum ada jurnal yang pasti. Tapi dia dengan kelembaban yang rendah, artinya suhunya lebih rendah, dia bertahan lebih lama, gitu. Nah, lalu kalau pertanyaan dari saya nih, kita kan harus kadang-kadang kita demam, lalu batuk, lalu di tes swab. Nah, ini berapa lama hasil tes swabnya ini gitu? Ada yang bilang 2 minggu bisa, 6 bulan bisa. Jadi kalau kita sudah tes swab hari ini, boleh dipakai 6 bulan ke depan. Nah, itu bagaimana Pak Dokter? Gitu. Swab itu menandakan keadaan kita ketika di swab. Misalnya kita swab hari Selasa, artinya itu menandakan kita kurang lebih 7 hari ke belakang dan kondisinya pada hari Selasa. Ketika kita swab ternyata hasilnya negatif, tidak ada yang bisa menjamin kita pada hari besoknya. Bisa saja besok kita terinfeksi. Jadi swab ini menggambarkan kondisi kita kurang lebih 7 sampai 14 hari ke belakang, karena kita mengingat inkubasi dari virus itu sendiri. Jadi biasanya kalau untuk kepentingan penerbangan kan berlakunya 7 hari. Makanya saya kurang setuju kalau kita mau terbang, kita mesti swab, saya kurang setuju. Karena saya lebih setuju ketika orang lain dari Jakarta, misalnya ke Padang, nah di Padang itu dia mesti isolasi, mesti di swab. Jadi kita pastikan bahwa itu aman. Karena kalau kita beri jarak 7 hari, dia swabnya 7 hari yang lalu, kita nggak bisa menjamin selama 7 hari, bisa saja dia kemana-mana. Bisa saja dia terinfeksi. Dan ketika dia ke Padang, otomatis menginfeksi orang yang di Padang. Timbullah kluster-kluster baru. Jadi, kata hemat saya, swab tidak menjamin bahwa kita akan tidak terinfeksi ke depannya. Kita bisa terinfeksi ke depannya. Gitu. Oke. Nah, ini perbandingan pertanyaan antara tes swab dengan tes rapid. Rapid ya. Tes swab itu tadi yang seperti dokter jelaskan. Lalu tes rapid itu apa sih dokter? Oh gitu. Ini pertanyaannya bagus nih. Kalau kita tahu kan rapid sama swab. Rapid kalau infeksi saluran pernafasan, otomatis yang dikejarnya adalah saluran nafas. Otomatis dia hidupnya di saluran nafas. Makanya kalau kita lakukan swab, yang diambil adalah spesimen atau cairan atau spesimen yang dari hidung dan juga dari mulut. Artinya ke organ target. Walaupun organ targetnya sebenarnya sampai ke bawah, sampai ke paru-paru. Kalau rapid itu yang diambil kan bukan dari mulut, bukan dari saluran nafas, tapi dari darah. Nah, jadi kita cek darahnya, ternyata reaktif atau non-reaktif. Artinya prosesnya tidak secara langsung ke saluran nafas. Kalau dari darah yang kita nilai adalah antibodi. Jadi ketika ada musuh menyerang, yang kita periksa bukan musuhnya, kita periksa pion-pion yang jauhnya, pion-pion yang melawan musuhnya, itulah rapid. Jadi yang kita periksa itu bukan spesimen swab hidungnya, tapi antibodi, apakah sudah terbentuk antibodi atau tidak. Nah, antibodi tiap orang beda-beda, tergantung daya tahan tubuhnya. Ada yang 7 hari, ada yang 14 hari, tapi rata-rata 7 hari sudah terbentuk antibodi. Nah, seandainya kalau dia positif, antibodinya positif, otomatis kita tidak bisa bilang, rapid testnya reaktif, dia positif COVID, tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena swab itu, karena rapid test itu sensitivitasnya hanya 36%. Jadi
orang yang rapid testnya reaktif tidak selamanya swabnya pasti positif, tidak. Kenapa? Karena seringnya overlapping sama corona yang lain. Kita kembali ke teori bahwa corona itu tidak punya COVID-19. MERS juga bisa, kemudian juga bisa, atau corona yang lain. Jadi dia tumpang tindih, makanya sensitivitasnya rendah, 36%. Sensitivitas untuk swab itu kurang lebih 63%, lebih tinggi. Walaupun yang tinggi itu adalah bilasan lambung. Jadi diambil cairan lambungnya lebih tinggi. Yang kedua itu dari dahak. Dari dahak juga nomor 2 tertinggi, nomor 3 tertinggi baru swab. Dari dahak bagus sebenarnya, kita bisa lakukan. Cuma masalahnya apa? Kalau batuknya disebabkan virus, kan tadi kita bahas kalau penyebabnya virus dia dry cough. Batuknya batuk kering. Kalau batuk kering nggak bisa dikeluarin dahaknya. Makanya kadang susah kita mengambil spesimen dari sputum. Makanya gold standar untuk COVID kita swab. Kita swab. Tapi rapid hanya sebagai penanda antibody saja gitu. Tidak bisa kita bilang, oh dia COVID positif karena rapidnya reaktif. Tidak bisa gitu. Oke, baik. Berarti swab yang lebih akurat kalau persentasenya ya Pak Dokter ya? Iya. Oke, ini kita baru tahu ini. Oh ini rapid, oh ini swab gitu loh. Kalau saya sama aja yang penting tes gitu. Kali ini baru mengerti apa yang swab, apa yang rapid. Oke, baik Pak Dokter. Dari perbincangan kita hari ini, siang hari ini, banyak kita dapat pengalaman, dapat info-info baru, bahkan persentase peningkatan COVID itu sendiri di Padang kita baru ngeh. Saya sendiri, baru dapat tadi dari teman, ini loh persentasenya yang terjadi di Padang. Nah, bagi orang tua di rumah dan anak-anak kami yang ada di rumah, mari kita peduli sekali lagi untuk penjagaan diri kita sendiri dulu yang kita jaga ya Pak Dokter ya, baru nanti benar. Baru nanti kita orang lain. Karena kalau kita sudah menjaga diri kita sendiri, pakai alat pelindung yang oke, yang betul-betul disarankan oleh tim kesehatan, nah orang lain akan melihat kita sendiri dan kita juga akan terhindar. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dulu, kalau pesan saya. Dan yang paling penting adalah saya menangkap dari penjelasan dari slide Pak Dokter tadi, ada 4M tadi. Mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mandi saat sampai di rumah. Nah, penggunaan masker. Penggunaan masker, ada yang masker untuk orang sakit dan ada yang masker untuk kita yang sehat. Nah, bagi para orang tua, tolong jangan diborong masker yang ada di apotek kalau kita sehat-sehat saja ya Pak Dokter ya. Jangan nanti masker seperti yang bulan-bulan lalu. Karena masker kain itu kalau kita sehat ya, yang 3 layers mungkin yang 3 lapis atau 2 lapis itu oke ya Pak Dokter ya, dan bisa dicuci, cuci kita pakai lagi. Nah, kita harus prihatin dengan mereka yang penderita ya Pak Dokter ya, biarlah rumah sakit yang memakai masker yang seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaan Pak Dokter ini dari Yohanes Chandra, ini anak murid kami nih, sekarang duduk di kelas 3 SD. Berarti yang diberitakan orang kena corona itu belum tentu COVID. Nah, berarti yang diberita orang kena corona itu belum tentu COVID ya Pak Dokter ya? Orang yang kena corona belum tentu COVID. Nah, iya, terima kasih Adik. Ini Adik Yohanes Chandra ya? Ya. Oh iya. Jadi COVID itu singkatan Corona Virus Disease. Nah, jadi COVID, makanya disingkat jadi COVID, Corona Virus Disease. Jadi kalau dibilang orang yang kena corona, orang yang kena corona itu apakah kena COVID-19? Ya, COVID-19. Cuma istilahnya saja yang beda. Jadi corona itu adalah nama virus dari si COVID-19 itu sendiri, gitu. Jadi kalau kita bahas corona ada banyak. Ada yang MERS juga termasuk corona, SARS juga masuk corona. Jadi COVID-19 adalah orang yang terkena corona itu dikatakan bahwa orang yang terkena COVID adalah penyebab dari virus coronanya gitu. Oke. Udah jelas ya, Yo ya. Apa itu yang corona, apa itu yang COVID. Nah, lalu ini lagi ada pertanyaan ini kayaknya semakin kesini pertanyaan kita semakin hot nih Pak Dokter. Nah, jika bepergian keluar kota
nih mungkin ini harus kita bepergian ke luar kota. Kadang ada saudara kita yang meninggal, ada saudara kita yang menikah, ya kan akhir-akhir ini kan banyak tuh pesta-pesta pernikahan semua marak. Nah, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari virus ini gitu Pak Dokter? Ya, yang jelas pertama yang paling kita kejar adalah selamatkan diri kita, yaitu dengan cara menggunakan masker. Jadi kalau kita mikirnya terlalu jauh, sementara kita tidak prepare, tidak menjaga kesehatan diri kita, otomatis kita bisa kena. Jadi kemanapun kita lari, kalau kita tidak melindungi diri kita, ya bisa kena. Yang kedua, hindari kerumunan. Jadi misalnya ada kerumunan tempat ramai itu seperti apa? Tempat ibadah, pasar. Kalau memang tidak bisa dihindari ke situ, tidak bisa dihindari, otomatis kita mesti jaga jarak aman. Jaga jarak aman 1 meter. Kemudian kalau bisa lihat kiri kanan kita ada yang batuk, jangan dekat sana. Yang paling penting adalah jaga diri kita, selamatkan diri kita, gunakan pelindung, gunakan masker. Masker saja cukup. Tapi setelah situ kita mesti cuci tangan. Jadi pola hidup bersih mesti ada. Jadi bukan berarti kalau misalnya ada orang nikahan kita di rumah saja, tidak, tapi tetap pernikahan atau penyelenggara pun harus menggunakan protokol kesehatan. Karena kalau tidak protokol kesehatan, otomatis ada sanksi dari pemerintah. Seperti itu. Oke, baik. Ini kan saya seorang ibu nih, ya yang harus belanja ke pasar. Nah, apakah harus nih, mungkin mama di rumah nih, wow, ini semakin gawat nih Padang nih, berarti besok nggak usah masak, biarin aja kita nggak makan. Nah, apakah cukup dengan masker atau harus pakai sarung tangan nih Pak Dokter? Jadi kalau ke pasar harus pakai sarung tangan, jemur uang kembalian, kan banyak itu para ibu-ibu. Iya. Bagaimana Pak Dokter? Jadi, ya saya setuju. Kalau seandainya kita punya sarung tangan, gunakan sarung tangan. Tapi kalau tidak ada, kita tetap menggunakan protokol kesehatan, terutama pakai masker. Kemudian kita ke pasar, setelah belanja kita mesti cuci tangan. Nah, masalahnya apa? Kadang-kadang secara refleks masker kita kendor, kan gitu. Maskernya turun, secara nggak langsung tangan kita refleks aja megang hidung, refleks aja benerin masker, otomatis jadi risiko untuk kita terkena COVID-19. Nah, artinya apa? Dari awal kita pastikan masker kita itu aman, baik secara pemakaian ataupun jenisnya. Dan yang kedua, kita pastikan tangan kita sebelum ke pasar dan sesudah ke pasar mesti cuci tangan. Sebelum kita kontak barang-barang di rumah, sebelum kita kontak sama keluarga kita. Cuma jadi perhatian seringnya itu, ketika masker kita kendor, kita sering melakukannya, kita lupa cuci tangan, kemudian kita beresin masker kita, otomatis media infeksi. Atau yang kedua, kan ke pasar, jajan nampak bakwan, beli bakwan deh. Setelah beli bakwan, kita makan. Tangan kita nih nggak tahu dari mana. Itu juga risiko penularannya. Makanya hati-hati. Asal kita tahu bahwa penularannya bisa pindah ke saluran nafas, kita tahu risikonya itu, segala sesuatu yang berhubungan sama menyentuh hidung atau menyentuh saluran nafas, kalau bisa dihindari. Nah, minimal mungkin jangan sampai kontak seperti itu. Sampai di rumah, ya kita mesti cuci tangan. Nah, atau kalau ada air mengalir dekat pasar, ketika mau pulang, cuci tangan kita atau pakai hand sanitizer seperti itu. Mungkin di awal-awal ini kita bisa lihat ya orang tua jemur uang, lalu apa yang di pasar taruh dulu di sana. Nah akhir-akhir ini mereka dong saya sendiri begitu, udahlah nggak ada COVID, nggak ada corona, udah biarin begitu loh. Nah jadi para papa mama yang habis belanja di pasar, sampai di rumah mari kita mandi, mari kita buka masker, buka baju, semuanya letak di kain kotor ya Pak Dokter ya, kalau bisa benar. Iya benar. Nah, jangan sampai lengah dengan ini, dengan virus yang kita nggak tahu ya, kita semua bisa kena. Baik bapak mama di rumah, anak-anak kita dimanapun mereka, atau les atau apa. Dan bagi kami guru pun itu kami membentengi diri gitu loh. Yang biasanya naik angkot, sekarang diantar sama suami loh. Lalu yang pulangnya biasanya jalan kaki dulu sampai di sana, sekarang nggak, mendingan minta dijemput. Nah, itu yang kami lakukan untuk membentengi diri kami, agar anak-anak kami tercinta di Kalam Kudus ini jangan sampai tertular dari kami tentunya. Nah, mohon kerjasamanya para orang tua juga membentengi diri. Pakai masker, kalau mau ke pasar juga pakai masker, lalu sampai di rumah mari kita mandi,
kami pun pulang sekolah ini juga sampai di rumah mandi. Nah, bagi anak-anakku yang di rumah, ini dokter muda. Ya, mari kita contoh dengan rajin belajar. Ya Pak Dokter, ya Pak Dokter jadi dokter kan bukan jebol drop gitu langsung jadi dokter kan enggak ya Pak Dokter ya, melalui proses yang panjang. Belajar, proses yang panjang. Belajar. Nah, bagi anak-anak kami yang masih ada di rumah, yang masih malas, udahlah nggak usah jadi dokter, susah, apalagi sekarang COVID, dokter itu garda terdepan, nanti mati. Gimana nggak ketemu papa mama? Jangan takut, Tuhan menyertaimu sayang. Ya Pak Dokter, ya Pak Dokter, takut nggak dengan keadaan yang ini? Gimana? Dok, takut nggak? Takut mati nggak gitu loh. Kalau anak-anak kan pikiran, entar mati kena corona, nggak mau kan gitu. Kecemasan pasti ada, tapi asal kita menjaga diri kita dengan melindungi diri kita pakai masker, cuci tangan, mudah-mudahan corona itu nggak ada di diri kita, nggak kena kitanya, itu kuncinya. Nah, dari penanganan pasien sendiri yang dokter sudah tangani di rumah sakit, itu yang paling parah seperti apa gejalanya Pak Dokter? Iya, ketika ada yang masuk ke rumah sakit sudah dengan sesak nafas berat, atau ada yang sampai tidak sadar karena sesak nafas, kemudian dia gagal nafas, sampai terpasang intubasi, terpasang selang masuk ke mulut, terpasang ventilator, itu yang paling berat. Jadi COVID ini memang diserangnya nggak cuma paru kalau secara teorinya, bisa organ-organ lain, bisa ginjal, bisa jantung, itu kalau sudah komplikasi. Namun yang kami, karena di MJ rumah sakit TPA, otomatis rujukan dari sumber, rata-rata yang paling berat yang saya temui kan adalah gagal nafas, sampai pasang intubasi, sampai pasang selang. Pasiennya nggak sadar, pasang ventilator. Nah, itu dia kan. Ngeri ya Pak Dokter ya. Nah, iya, ngeri sekali. Mari jaga. Kalau udah dipasang mama papa di rumah pasang masker, jangan dibuka-buka. Ya walaupun nanti gurunya galak di sekolah demi kesehatan kamu sayang. Ya, ya kan ya Pak Dokter ya. Iya. Kan enggak loh Pak Dokter kan, naik ke atas tangga, sampai di tangga, sampai di dalam kelas buka. Nah, saya sebagai wali kelas kelas 1 pasang lagi, saya bilang, mem cerewet, mem marah-marah mulu. Pasang, saya bilang begitu. Anak-anakku, itu bukan untuk kami, bukan untuk mama papamu di sekolah, tapi untuk kamu. Ya sayangnya, mulai sekarang, mari kita jaga kesehatan, pasang masker. Kalau mama papa sudah kasih masker, kasih masker, pakai, nggak usah dibuka-buka. Sampai nanti di rumah mandi lagi. Ya Pak Dokter ya, itu pesan buat anak-anak kami. Di Baik, bagi papa mama yang masih punya pertanyaan, karena waktu kita juga nggak panjang, ini sudah molor waktunya, nggak apa-apa karena mulainya tadi juga sudah ini, nggak masalah. Bagi papa mama yang masih belum puas dengan hasil pertanyaan jawab pada hari ini, boleh cek ke wali kelas masing-masing, nanti akan kami sampaikan kepada Pak Dokter. Pak Dokter dengan senang hati tentunya menjawab ya semua pertanyaan Pak Dokter di rumah, dan anak-anakku juga kalau yang ingin bertanya boleh. Pak Dokter, terima kasih untuk waktunya, maaf kami sudah mengganggu. Terima kasih untuk kerjasamanya dengan pihak Sekolah Kristen Dalam Kudus. Sukses terus studinya, sukses terus karirnya, dan sukses untuk rencana pernikahannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya Pak Dokter, terima kasih ya. Sehat terus loh Pak Dokter. Ciayo, semangat. Jaga kesehatan. Iya, terima kasih buat Papa Mama yang sudah mendukung acara kami. Kami mohon maaf atas kesalahan kami yang sebesar-besarnya, baik dari percakapan kami, baik dari tata bahasa kami yang kurang berkenan tadi. Chit-chat kali ini sungguh membuka mata kita bahwa peningkatan COVID itu di Padang semakin melonjak naik ke atas, bukan semakin menurun. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga diri kita, menjaga lingkungan sekitar, dan menjaga keluarga kita yang lebih penting. Baik, kita akan tutup acara ini dengan doa. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Sampai hari ini kami boleh sehat, kami boleh menyaksikan acara ini sampai akhir. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menjaga kami dari COVID-19, bahkan apapun itu virus namanya Tuhan. Darah-Mu selalu ada dalam darah kami. Kami percaya itu. Tuhan Yesus, Engkau berkati Pak Dokter yang telah memberikan penjelasan, bahkan pengetahuan yang luar biasa kepada kami. Engkau berkati beliau dimanapun berada Tuhan,
biarlah beliau menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya untuk penderita COVID yang ada di rumah sakit. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan orang tua murid kami, bahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih buat Papa Mama, terima kasih buat anak-anakku terkasih, dan terima kasih buat para guru yang sudah mendukung acara ini, terlebih-lebih buat Yayasan Kalam Kudus dan Badan Pengurus Sekolah Kristen Kalam Kudus Padang. Terima kasih Pak Dokter. Nanti kita akan ketemu dengan chit-chat dan tema yang berbeda tentunya tidak kalah seru dari ini. Shalom, selamat siang.